Tuhfatul Ummah sampai halaman 226 apa yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi darajati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal. Ikhtalafu fi ma yafdulu an hajatil insani wa bahaimihi wa zar'ihi minal ma'i fi nahrin aw bi'rin. Para ulama berselisih pendapat pada sesuatu yang lebih dari hajat manusia, keperluan, kebutuhan manusia, kebutuhan binatang ternaknya, dan tanaman-tanaman dari air. Airnya lebih, udah dipakai dia, dipakai istrinya, anaknya, dipakai buat kasih minum ternaknya, buat nyiram tanaman-tanamannya, lebih airnya. Yang ada di mana? Fi nahrin au bi'rin, yang di sungai atau yang ada di sumurnya. Ini bagaimana hukumnya ini? Ini masih ngomongin Ihya'ul Mawad ya. Masih ngomongin Ihya'ul Mawad, menghidupkan atau membuka lahan baru dari tanah yang tak bertuan. Nah, ini orang udah pakai air yang di sungai atau yang di sumur buat kebutuhan dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya, buat binatang ternaknya, kasih minum, atau buat tanaman-tanamannya, udah kelar. Semua udah terpenuhi, tapi masih ada apa itu? Lebih airnya. Ini bagaimana hukum lebih airnya ini? Dalam pendapat semua ulama. Faqala Malikun, berkata yang pertama Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, in kanal bi'ru awin nahru fil bariyati, kalau seandainya sumur atau sungai adanya di padang Sahara, tanah terbuka, famalikuha ahaqqu biqdari hajatihi minha, maka yang punya itu air lebih berhak dengan kadar kebutuhannya. Silahkan, boleh. Artinya masih diperbolehkan pakai lagi itu air dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dia buka lahan baru, tanah tak bertuan. Kemudian ada lebihnya setelah dia pakai untuk dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya, setelah dipakai buat ngasih minum ngasih minum ternaknya, ngasih siramin tanaman-tanamannya, masih lebih itu air yang di sungai atau yang di sumur. Ini bagaimana hukum lebih airnya? Kalau airnya lebihnya itu adalah adanya di tanah terbuka pada Sahara, maka Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang memiliki itu air lebih berhak untuk mengambil lagi airnya sekedar kebutuhannya untuk yang kedua kalinya. Diperbolehkan tuh. Wa yajibu alaihi badlu ma fadula an dzalika, dan wajib atasnya untuk memberikan lebihnya air. Jadi wajib hukumnya tuh dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, setelah dipakai lagi ada lebih lagi, maka wajib lebihnya kasih ke orang lain. Demikian ya. Ini mazhab yang pertama ya, mazhab daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Sampai kayak begitu ya. Diatur dalam hukum syariat masalah air tuh pada Ihya'ul Mawad. Jadi nggak sembarangan. Jadi ada lebih air ini udah dipakai dirinya buat mandi, buat nyuci piring, buat nyuci baju segala macam, buat istrinya, buat anaknya, buat tanaman-tanamannya, buat ternaknya. Ada lebih yang ada di sumur atau yang ada di sungai. Maka Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya sungainya ada di tanah yang terbuka, padang Sahara, maka orang yang memiliki tadi dia lebih berhak untuk air tersebut. Tapi jangan lupa, setelah dipakai lagi, maka lebihnya wajib dia berikan kepada orang lain. Ini mazhab yang pertama, mazhab daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa in kanat fi haitin, kalau seandainya ada di tembok, ditembokin udah. Tanahnya dia udah ditembokin, fala yalzamuhu badlul fadhi illa an yakuna jaruhu zara'a ala bi'rin fanhadamat aw 'ainin fadarat. Maka dia tidak ada kewajiban untuk memberikan lebih airnya tersebut. Ini bicara yang pertama dalam mazhab Malik, kalau seandainya tanahnya belum diapa tadi,
Berarti mungkin tuh tanahnya dia yang dia membuka lahan baru dan tanah yang tak bertuan itu nggak mungkin. Itulah yang pertama seperti tadi tersebut itu. Karena yang kedua, kalau seandainya tanahnya sudah termungkin, maka yang punya itu air tidak ada kewajiban untuk memberikan air yang lebih tadi, kecuali an yakuna jaruhu zar'a bi'rin fanhadama, tetangganya nyiram tanaman, tapi tanaman-tanamannya itu dia punya sumurnya hancur, maka boleh hukumnya si orang yang tadi lebih airnya memberikan airnya kepada tetangga tersebut. Awainin atau mata airnya fagharat kering, fa innahu yajibu alaihi badlul fadilahu ila an yasluha jaruhu bisuha ila an yusliha jaruhu bi nafsihi aw ainihi. Maka wajiblah atasnya memberikan air yang lebih tadi ke tetangganya sampai tetangganya memperbaiki sumurnya atau mata airnya. Jadi ini pertama ya, maka daripada mata Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang lebih air udah dipakai, lebihnya ini bagaimana? Udah dipakai buat kebutuhannya, untuk kebutuhan binatang ternaknya, untuk kebutuhan tanaman-tanamannya. Rincian yang pertama, mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kalau itu sumurnya, sungainya ada di padang Sahara, maka yang punya lebih berhak kepada air tersebut. Tetapi selama belum ditemukan tanahnya, dia wajib memberikan kelebihannya kepada orang lain, tetangganya, sekitarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya tanahnya sudah dapat tadi, tidak mungkin, maka dia tidak ada kewajiban untuk memberikan sedikit pun dari air yang dia miliki, kecuali tetangganya punya tanah, kemudian punya sumur kering, maka dia wajib memberikan kelebihan tanah tersebut sampai kapan? Sampai tetangganya memperbaiki sumurnya atau mata airnya. Ini jelas ya. Fa'in tahawana bi islahiha, kalau tetangganya dia lantaran nggak mau benerin sumurnya, nggak mau benerin mata airnya, lam yalzamhu an yabdula lahu ba'dal badli syai'an, maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk memberikan lagi air yang kepadanya setelah dia sudah memberikan. Tetangganya dikasih kesempatan nih, tadi lebih air itu, sementara tanah dia udah apa tadi? Mungkin. Maka dia ada kewajiban untuk memberikan airnya kepada tetangganya yang airnya kering. Sampai kapan tadi? Tetangga tersebut memperbaiki dari apa tuh? Sumurnya dan mata airnya. Udah lama nggak diperbaiki juga. Ini bagaimana hukumnya? Maka si orang yang punya air tadi tidak ada kewajiban untuk yang kedua kalinya untuk memberikan kelebihan airnya kepada tetangga tersebut. Jadi enggak terus-menerus ya dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian wahal yastahiqu iwadahu fihi riwayatani. Apakah tetangganya berhak mendapat penggantian daripadanya? Berhak nggak dikasih duit buat dia beli air? Maka ini ada dua pendapat dari mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Yang pertama tidak ada, yang kedua ada penggantiannya. Jelas ya? Ini mazhab yang pertama dari mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Abu Hanifah wa ashabu Syafi'i, berkata yang kedua, Al-Imam Abu Hanifah dan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma, yalzamuhu badluhu li syurbin nasi wad dawabi min ghinan 'iwadin. Wajib baginya untuk memberikan lebih airnya untuk minum manusia, untuk minum binatang ternak, min ghinan 'iwadin, din ghinan 'iwadin, dan dia itu daripada ghinan 'iwadin, tidak ada penggantian sama sekali. Kasih aja udah. Air yang lebih sudah dipakai buat dirinya, istrinya, anaknya, binatang ternaknya, tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya lebih. Udah kasihlah, kasih aja kepada orang lain untuk minum dan untuk daripada binatang piaraan orang lain, dan nggak perlu ada penggantian uang, nggak perlu tuh. Min ghinan 'iwadin. Wala yalzamuhu li mazari'i, dan tidak ada kewajiban untuk tanaman-tanaman. Walahu akhdul 'iwadi,
Kalau buat tanaman, maka bisa wajib bisa baginya mengganti uang penggantian. Jadi kalau buat orang, kalau buat daripada dagang ternak, tidak ada boleh untuk mengambil uang penggantian. Yang diperbolehkan hanya apabila untuk dari apa tuh? Tanaman-tanaman saja. Ini madhab yang kedua, madhab daripada Imam Abu Hanifah dan Ashabus Syafi'i. Lagi ya. Jadi kalau lebih air dari tanah yang terbuka, yang tak bertuan, kemudian lebih airnya bagaimana? Madhab yang pertama, madhab daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Tadi gimana ciannya tuh? Kalau airnya ada di sumur, air yang di sumur atau air yang di sungai adanya di padang sahara, tanah terbuka, maka yang punya lebih berhak kepada lebihnya air tersebut. Sudah dipakai yang kedua kalinya, maka lebihnya langsung diberikan kepada tetangganya selama tanah ini tidak ditembokin. Kalau ditembokin, maka dia tidak ada kewajiban memberikan kelebihan airnya kepada siapapun, kecuali dari apa? Tetangganya kekeringan air, baru dia kasih itu air, hukumnya wajib. Sampai kapan? Sampai tetangganya ini memperbaiki mata air yang rusak tadi. Tapi kalau itu tetangganya nggak apa tadi, nggak juga perbaiki mata airnya, maka untuk yang kedua kalinya orang yang punya air ini tidak ada kewajiban untuk memberikan sama sekali air kepadanya. Apakah boleh mengambil uang penggantian? Ada dua pendapat dalam madhab Imam Malik. Yang pertama boleh, yang kedua tidak diperbolehkan. Selesai itu. Yang kedua adalah pendapat daripada Imam Abu Hanifah dan Ashabus Syafi'i. Lebihnya bagaimana? Lebihnya wajib diberikan kepada tetangganya, juga wajib diberikan kepada ternak tetangganya tuh. Boleh nggak ngambil uang penggantian? Tidak diperbolehkan. Kalau untuk orang, untuk binatang ternak tidak diperbolehkan untuk mengambil uang penggantian. Tapi kalau untuk tadi apa? Tanaman-tanaman, maka diperbolehkan mengambil uang penggantian. Tapi wal mustahab tarkuhu, yang sunnah tidak mengambil uang penggantian sekalipun untuk tanaman-tanaman. Lah begitu ya. Wa an Ahmad riwayatani, dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala ada dua pendapat beliau. Al-haruhuma, pendapat yang paling jelas adalah annahu yalzamuhu badlu min ghairi iwadin lil masyiyati wasuqyaman, bahwasanya wajib bagi yang berikan sisa air tersebut tanpa ada uang penggantian untuk binatang dan untuk minum orang lain secara bersamaan, wala yahillu lahul bai'u, dan tidak boleh baginya untuk memperjualbelikan. Boleh dong, nggak boleh jual. Ini madhab daripada madhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Wajib hukumnya kasihin orang yang butuhin, wajib hukumnya kasihin binatang ternak, dan tidak boleh dia untuk memperjualkan air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu diatur di agama ya, sampai airnya itu diatur, nggak boleh sembarangan.